Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siva, Fajarudin, Ayuniar, Ferizal, Noval, Afrandi, Yusuf, Giana, Atik, dan Heldo. Kami akan menjelaskan mengenai pencemaran yang berada di Danau Tondano. Perlu kita ketahui bahwa jumlah danau di Indonesia sangatlah banyak. Terdapat hampir 1000 danau dengan berbagai karakteristik, yakni danau paparan banjir, danau vulkanik yang terjadi karena letusan gunung api, dan danau tektonik yang terjadi karena pergeseran lempeng. Kepala Pusat Penelitian Limnologi LIPI, Fuazan Ali, mengatakan, dari kajian dan identifikasi yang LIPI lakukan, akan dikelompokkan menjadi danau kecil, menengah, dan besar. Dan dunia pun kagum dengan banyaknya danau yang ada di Indonesia. Danau Tondano, danau terluas di Sulawesi Utara. Lokasi Danau Tondano berada di 2 kabupaten yang ada di Sulawesi Utara, yakni Kabupaten Tomohon dan juga Kabupaten Kawangke. Tepatnya berada di Desa Ramboken, yakni sekitar 3 km dari kota Tomohon atau 30 km dari Manado. Danau ini memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Luasnya sekitar 4.278 hektar dan menjadi danau terluas yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Air yang tertampung di danau ini difungsikan untuk menyuplai kebutuhan air masyarakat sekitar. Terkadang tepian danau terdapat tambak-tambak para nelayan yang tersusun rapi, menjaga agar ikan tidak keluar. Masyarakat setempat juga memanfaatkan Danau Tondano ini sebagai danau yang menghasilkan ikan air tawar seperti ikan gabus, ikan mujair, lobster air tawar, ikan tawes, dan ikan gurame. Maka dari itu, masyarakat bisa leluasa melakukan aktivitas memancing di Danau Tondano ini. Salah satu keunggulan dari Danau Tondano adalah ikan yang khas yang hanya ada di Danau Tondano. Namanya adalah ikan marbel gobi, atau yang sering disebut dengan ikan betutu. Ikan ini merupakan salah satu komoditi yang nilai ekonomisnya tinggi. Danau Tondano banyak memberikan kontribusi untuk keperluan umum seperti yang pertama, sumber air baku untuk air minum. Air dari Danau Tondano dan Sungai Tondano dimanfaatkan sebagai suplai air baku untuk air minum masyarakat Manado dan Kabupaten Minahasa. Yang kedua, sumber pembangkit listrik atau PLTA. Sumber daya air Danau Tondano digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik atau PLTA Tanggari yang dibangun oleh pemerintah Jepang pada tahun 1950 dengan kapasitas 4.440 kW. Kemudian, dilakukan pengembangan PLTA Tanggari 1 dan Tanggari 2 di Sungai Tondano sehingga total daya yang terpasang sekitar 51.000 kW. Kota-kota besar di bagian timur Provinsi Sulawesi Utara dicukupi kebutuhan listriknya dari PLTA tersebut. Sumber pembangkit listrik atau PLTA ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian masyarakat luas karena energi listrik sangat dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Danau Tondano digunakan sebagai irigasi pesawahan. Selain untuk sumber air baku air minum bagi masyarakat setempat dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari Danau Tondano juga diperuntukkan untuk irigasi pesawahan yang digunakan para petani yang ada di sekitar danau. Nah, yang keempat, perikanan darat. Danau Tondano sebagai salah satu kawasan perairan yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat petani di sekitar Danau Tondano sebagai tempat budidaya ikan. Nah, sistem budidaya yang digunakan di sekitaran Danau Tondano ini yaitu sistem perikanan tancap. Nah, yang terakhir yang kelima sebagai objek wisata. Pemanfaatan lain dari perairan Danau Tondano adalah sebagai lahan objek wisata yaitu di daerah Remboken. Salah satu masalah pencemaran di Danau Tondano yaitu eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan permasalahan perairan yang sedang marak terjadi saat ini.
eutrofikasi merupakan suatu peristiwa peningkatan bahan organik dan nutrien seperti N dan P yang terakumulasi di dalam badan perairan. Peningkatan bahan organik di dalam perairan tersebut bersumber dari limbah domestik, limbah pertanian, dan lain-lain. Perairan Danau Tondano diperkirakan telah mengalami eutrofikasi yang ditandai dengan meledaknya populasi tumbuhan akuatik seperti eceng gondok di Danau Tondano. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di sekitar Danau Tondano menyebabkan perubahan tata guna lahan di sekitar danau berubah menjadi pemukiman, pertanian, saluran rimba rumah tangga, dan objek wisata. Perubahan tata guna lahan tersebut berdampak pada kualitas perairan danau yang menyebabkan eutrofikasi, sehingga pertumbuhan eceng gondok dapat mencapai 20% dari luasan danau. Kebiasaan penduduk yang menjadikan badan air sebagai tempat sampah juga mempercepat proses pengkayaan unsur hara di perairan. Sisa-sisa pakan ikan yang dipelihara di dalam KJA mendorong peledakan pertumbuhan tumbuhan akuatik seperti eceng gondok di Danau Tondano. Masalah eutrofikasi adalah masalah yang serius yang harus ditangani dengan baik, karena tahapan selanjutnya dari eutrofikasi, danau akan berlumpur dan membentuk rawa yang akhirnya wujud danau sebagai badan perairan akan hilang dan akan menjadi daratan. Eutrofikasi juga mempengaruhi keindahan dari danau itu sendiri. Danau Tondano menjadi kurang indah karena seluruh permukaan danau ditutupi oleh eceng gondok. Sedimentasi di Danau Tondano sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Erosi yang terus-menerus terjadi di danau ini menjadi penyebab utamanya. Erosi ini menurut Sita Dewi pada tahun 2008 disebabkan oleh kerusakan hutan di bagian hulu dan konversi lahan hutan menjadi areal pertanian dan perkebunan masyarakat yang berada di sepanjang sempadan sungai-sungai yang bermuara di Danau Tondano. Puncaknya, pada periode tahun 1972 hingga 1989 terjadi pembukaan lahan secara besar-besaran dengan mengkonversi hutan menjadi perkebunan cengkeh seiring dengan meningkatnya permintaan cengkeh pada saat itu. Sehingga tingkat erosi di Danau Tondano yang mencapai 235 ton per hektar per tahun mengakibatkan fenomena sedimentasi ini tak terhindarkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fenomena sedimentasi di Danau Tondano sudah berlangsung selama 66 tahun dan semakin memburuk dari tahun ke tahun. Berikut data penurunan kedalaman Danau Tondano yang didapat dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2011. Pada tahun 1934, kedalaman Danau Tondano tercatat sedalam 40 meter. Lalu, 40 tahun kemudian, terjadi pendangkalan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 12 meter. Sehingga, kedalaman Danau Tondano kini menjadi 28 meter. Di tahun 1984, Danau Tondano kembali mendangkal 1 meter dari data tahun 1974, yaitu 27 meter. 5 tahun kemudian, Danau Tondano tercatat memiliki kedalaman sekitar 20 meter, lebih dangkal 7 meter dari pengukuran sebelumnya. Pendangkalan ini terus-menerus terjadi dengan data berurutan sebagai berikut. Pada tahun 1992 menjadi 16 meter, pada 1996 menjadi 15 meter, dan pengukuran terakhir pada tahun 2000, Danau Tondano memiliki kedalaman sekitar 14 meter. Sedimentasi ini pula mengakibatkan bencana banjir, karena ketika musim penghujan, Danau Tondano tidak dapat menampung debit air dari kawasan daerah aliran sungai Tondano, sehingga banjir di sekitar Danau Tondano tak terhindarkan.
Hal ini terjadi pada tahun 1996 dan tahun 2000. Banjir besar merendam kota Manado dengan kedalaman air mencapai 2 meter di beberapa tempat dan baru surut setelah 3 hari setelahnya. Dasar hukum pedoman pengolahan ekosistem Danau Tondano terdapat pada keputusan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2008. Pada keputusan tersebut dinyatakan bahwa danau adalah unsur lingkungan hidup yang diatur pengolahannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Nah, dalam UU No 3 Tahun 1997 terdapat 3 pasal yang mengaturnya. Yang pertama adalah pasal 1. Pasal 1 ini mengatur tentang pembangunan berkelanjutan, ekosistem, dan pelestarian lingkungan. Serta pada pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam pasal 14 ayat 1 mengatakan bahwa untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dan pada undang-undang yang lain mengatakan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 1 menyatakan bahwa konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Pada pasal 4 mengatakan bahwa sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang dilaksanakan dan diwujudkan secara selaras. Pada pasal 20 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa konservasi sumber daya air ditunjukkan untuk menjaga kelangsungan dan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan daya fungsi sumber daya air. Serta konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan pelindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air. Pada pasal selanjutnya, pada pasal 21 ayat 2, terdapat beberapa poin. Poin pertama adalah pemeliharaan, poin kedua adalah pengendalian, poin ketiga adalah pengisian, poin keempat adalah pengaturan prasarana, poin kelima adalah perlindungan sumber air, poin keenam adalah pengendalian pengolahan tanah, poin keenam adalah pengaturan daerah, poin ketujuh adalah rehabilitasi hutan dan lahan, dan poin terakhir adalah pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Pada pasal terakhir, pasal 25 ayat 1 dan 2, terdapat 2 poin. Poin pertama adalah konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, dan kawasan suaka alam. Serta poin kedua adalah pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan setempat. Bagi masyarakat Minahasa, Danau Tondano sudah menjadi bagian penting dalam hidup mereka, di mana sebagian besar dari mereka hidup berorientasi besar terhadap potensi dari danau. Danau Tondano saat ini lebih banyak memberikan cerita keprihatinan dibandingkan dengan keindahan. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan pengawasan dari pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung terhadap pengelolaan danau. Pengelola merupakan semua pihak yang berperan dalam mengelola, menjaga, dan memanfaatkan aset tujuan, di mana dalam pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Danau Tondano terbagi menjadi 2 bagian, menurut
Draft Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2019 tentang penyelamatan danau prioritas nasional, yaitu terdapat penanggung jawab utama dan penanggung jawab pendukung. Di antaranya adalah penanggung jawab utama yakni Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah atau Bapelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa atau Dinas PU, serta Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kabupaten Minahasa. Kemudian ada penanggung jawab pendukung yaitu Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Utara atau DLH Sulut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR, Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Minahasa, Camat, Kepala Desa, serta warga sekitar lingkungan Danau Tondano sendiri sesuai Peraturan RT RW Kabupaten Minahasa tahun 2003 sampai 2013 tentang penataan, peruntukan, serta pemanfaatan ruang yang jelas. Sehingga dalam pemanfaatannya dibarengi dengan kegiatan perlindungan serta pelestarian terhadap lingkungan sekitar Danau Tondano dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga Danau Tondano dapat terjaga kelestariannya. Seperti yang kita ketahui bahwa total bahan pencemar N dan P yang berada di dalam Danau Tondano ini sudah melebihi batas yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan status kewaspadaan Danau Tondano ini berada di dalam kategori eutrofik, yang artinya Danau Tondano sudah tidak mampu lagi menampung beban pencemar yang masuk ke dalam danau. Maka dari itu perlu dilakukan beberapa upaya penanganan yang diharapkan dapat menghambat masuknya polutan ke dalam perairan Danau Tondano. Ada beberapa upaya penanganan. Yang pertama, penanganan di daerah aliran sungai, yaitu dengan penataan kawasan daerah aliran sungai dan menghambat laju transport polutan sungai menuju Danau Tondano dengan menempatkan check dam wetland di sungai-sungai bagian hulu Danau Tondano. Melakukan pengendalian pertambangan bahan galian golongan C di daerah aliran sungai Tondano dan pengendalian pemukiman di sekitar daerah aliran sungai Danau Tondano. Yang kedua, melakukan penanganan di perairan Danau Tondano, yaitu dengan pengendalian penggunaan pupuk kimia dan pestisida serta penertiban KJA, meminimalisasi terjadinya erosi, sedimentasi, dan pengaturan tata air di sungai dan danau. Pemulihan kualitas air akibat pembuangan limbah domestik dan pengendalian eutrofikasi dan gulma air. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara serius dan terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, BP Daerah Aliran Sungai Danau Tondano, BWS Sulawesi I, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan pemerintah Kabupaten Minahasa. Ada Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas PU, dan Dinas Perkebunan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Danau Tondano yang terletak di Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa ini memiliki berbagai potensi, seperti sebagai sumber air baku untuk minum, sumber pembangkit listrik atau PLTA, sebagai saluran irigasi persawahan, perikanan darat, dan objek wisata. Akan tetapi, setiap potensi tersebut tidak akan terlepas dari permasalahan yang disebabkan oleh perbuatan manusia ataupun alami, seperti terjadinya eutrofikasi, membluminya gulma atau tanaman air, dan terjadi penurunan kualitas air. Maka dari itu, untuk meminimalisir kerusakan danau, diperlukan adanya pengelolaan di Danau Tondano yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan masyarakat. Demikianlah penjelasan mengenai Danau Tondano dari kelompok 3. Kedepannya, mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan danau yang ada di Indonesia untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih baik.